Halo guys, apa kabar? Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi panas banget, yaitu Ashes of Creation. Kalau kalian ngikutin berita game belakangan ini, kalian pasti tahu kalau studio di balik game ini, Intrepid Studios, baru aja tutup. Pendirinya, Stephen Sheriff, tiba-tiba cabut. Ratusan staff dipecat tanpa pesangon, dan gamenya sendiri ditarik dari Steam, cuma 2 bulan setelah rilis. Kalian mungkin bilang, biasalah ada game gagal. Tapi tunggu dulu bro. Kalau kita bedah datanya, ini bukan sekedar kasus game jelek yang nggak laku. Ini kasus yang jauh lebih rumit dan gelap. Kita ngomongin uang 3,2 juta dolar dari donasi orang banyak. Utang miliaran rupiah yang dianggap uang receh. Dan yang paling parah, soal taktik bisnis yang bisa dibilang sangat licik dan terencana. Di video kali ini, kita bakal bahas faktanya satu persatu. Mulai dari dokumen utang pengadilan yang bocor, alasan kenapa mereka maksa rilis di Steam padahal gamenya belum jadi, sampai teori kuat soal perusahaan investasi pemakan bangki yang diam-diam mengambil alih semuanya. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Pertama-tama, biar paham konteksnya, kita harus mundur dulu ke tahun 2017. Waktu itu, Ashes of Creation muncul entah dari mana dan langsung pecah rekor di Kickstarter. Mereka awalnya cuma minta dana 750.000 dolar, tapi antusiasme gamer waktu itu gila banget. Mereka menutup kampanye dengan angka yang fantastis, yaitu 3,2 juta dolar. Itu sekitar 50 miliar rupiah yang dikumpulin dari 19.576 pendukung. Itu baru dari Kickstarter. Belum termasuk ribuan orang lain yang beli paket pre-order di website mereka setelahnya. Itu rekor terbesar buat proyek MMO saat itu. Kenapa orang sebegitu percayanya? Padahal studionya baru. Jawabannya ada di satu orang, yaitu Stephen Sheriff, pendirinya. Dia jago banget jualan mimpi. Dia memposisikan diri bukan sebagai pebisnis, tapi sebagai gamer hardcore yang kecewa sama industri game. Dia selalu bilang kalau game ini didanai sendiri. Janji manisnya yang paling sering diulang-ulang adalah, kita beda, kita nggak punya investor luar yang rakus, kita nggak punya dewan direksi yang ngatur-ngatur kita. Contohnya di Reddit. Kedua, siapa kami? Kami tidak diatur oleh atasan korporat yang serakah. Saya mendanai sendiri proyek ini, jadi tidak ada investor atau dewan direksi yang harus dipatuhi. Tidak ada penerbit yang perlu dipuaskan. Kami berbicara bersama komunitas kami, dan kami benar-benar mendengarkan masukan, serta menghargai atau menghormati para pemain kami. Ingat baik-baik poin ini bro. Nggak ada dewan direksi. Selama 8 tahun pengembangan, narasi ini konsisten digunakan. Poin utamanya adalah kemandirian. Tanpa investor, developer memiliki kebebasan kreatif penuh. Nggak ada tekanan tenggat waktu atau paksaan merilis game yang belum siap. Hal ini membuat komunitas percaya bahwa dana mereka murni dialokasikan untuk pengembangan karya, bukan sekedar profit bagi investor. Masalah kedua muncul saat arah pengembangan mulai nggak jelas. Visi awal Ashes of Creation adalah MMORPG sandbox, di mana dunia game benar-benar berubah akibat tindakan pemain. Kota bisa dibangun atau dihancurin, dan ekonomi diatur oleh pemain. Konsep ini sangat rumit dan butuh fokus penuh. Tapi Intrepid Studios justru terjebak sama masalah klasik, yaitu scope creep. Terlalu berambisi menambah fitur di luar rencana awal. Proyeknya jadi makin lebar nggak jelas, sampai tim pengembang kewalahan sendiri. Puncaknya pada tahun 2018, alih-alih fokus pada game utamanya, nggak ada angin nggak ada hujan, mereka tiba-tiba merilis mode Battle Royale bernama Ashes of Creation Apocalypse. Alasannya waktu itu sih buat tes server sama tes sistem pertarungan. Tapi komunitas nggak bodoh. Waktu itu tahun 2018, era kejayaannya PUBG dan Fortnite. Banyak yang menduga ini cuma taktik murahan buat nyari duit cepet dengan numpang tren yang lagi hype. Hasilnya mengecewakan. Mode itu sepi peminatnya, banyak bug sama masalah teknis. Dan akhirnya ditutup tahun 2020. Berapa banyak uang donasi dan waktu developer yang terbuang sia-sia buat bikin fitur yang sebenarnya gak diminta sama siapa-siapa. Pola ini ngingetin banyak orang sama kasus Star Citizen. Mereka jago bikin hype, jago jualan paket pre-order mahal, jago jualan skin kosmetik bulanan. Mereka jual janji sama mimpi bro. Sementara game utamanya
nggak selesai-selesai. Bedanya, Star Citizen punya aliran dana yang seolah nggak habis-habis dari fans fanatiknya. Sedangkan Intrepid Studios, duit mereka terbatas. Dan karena manajemen yang nggak rapi, sibuk bikin Battle Royale lah, sibuk ganti engine lah, uang 3,2 juta dolar itu mulai habis sebelum pondasi gamenya jadi. Pada Desember 2025, muncul situasi yang membingungkan. Ashes of Creation tiba-tiba dirilis di Steam lewat jalur Early Access. Langkah ini terasa aneh karena kondisi gamenya masih sangat mentah. Isinya masih kosong, kuas membosankan, dan optimisasinya sangat buruk. Secara logika, developer yang peduli kualitas nggak akan merilis game dalam keadaan seperti ini ke publik. Terus, kenapa perilisan ini tetap dipaksain? Jawabannya kemungkinan besar bukan karena masalah teknis atau demi kepuasan pemain, melainkan strategi hukum. Kalian perhatiin janji awal mereka di Kickstarter. Mereka menjamin uang kembali 100% jika game ini nggak dirilis. Masalahnya, definisi kata rilis di mata hukum itu bisa diperdebatkan. Dengan meluncurkan game ini di Steam, meskipun statusnya masih early access dan kondisinya belum sempurna, mereka punya alasan kuat secara legal. Mereka bisa mengklaim produknya udah ada, bisa di-download, dan servernya aktif. Langkah ini disebut pemenuhan syarat teknis, yang tujuannya agar mereka dianggap sudah menepati janji merilis game tersebut. Dengan langkah ini, kewajiban mereka mengembalikan uang donasi jutaan dolar menjadi hangus. Secara teknis, mereka dianggap udah menepati janji merilis game. Terlepas dari bagus atau enggak kualitas gamenya, itu urusan lain. Strategi licik ini mirip dengan kasus Chronicles of Elyria. Developernya lolos dari tuntutan hukum karena berhasil membuktikan bahwa mereka sudah merilis sesuatu yang bisa dimainin, sekecil apapun itu. Jadi, peluncuran di Steam kemarin kemungkinan besar hanyalah strategi hukum supaya perusahaan nggak bangkrut akibat tuntutan pengembalian dana. Langkah ini diambil demi menyelamatkan posisi mereka, bukan untuk kepuasan pemain. Pertanyaannya, seburuk itukah kondisi keuangan mereka? Ternyata, situasinya lebih parah dari yang kita duga. Komunitas detektif internet berhasil nemuin dokumen pengadilan publik. Ternyata, Intrepid Studios sedang digugat oleh vendor penyedia server mereka, Sada Systems. Mereka diketahui menunggak pembayaran tagihan cloud sebesar $850.000 atau sekitar 13 miliar rupiah. Mereka udah berhenti bayar tagihan server sejak September 2022. Tapi yang bikin publik marah tuh bukan soal utangnya, tapi respons Stephen waktu hal ini terungkap. Dalam pembelaannya, Stephen justru meremehkan angka $850.000 tersebut. Dia bilang angka segitu cuma uang receh kalau dibandingin sama biaya operasional mingguan studio mereka. Perselisihan kontrak itu hal yang cukup umum dalam bisnis, dan masalah ini akan diselesaikan dengan cara yang sama seperti perselisihan lain yang pernah dihadapi Intrepid selama 9 tahun sejarahnya. $800.000 itu hanyalah senilai biaya operasional 1 minggu untuk studio ini. Siapapun yang menyebarkan kekhawatiran soal ini harus mempertimbangkan hal tersebut. Arogan banget sih Stephen ini ya. Pernyataan ini terasa bertolak belakang. Kalau emang $850.000 itu receh, kenapa perusahaannya sampai bangkrut dan gagal membayar pesangon karyawannya? Nggak sanggup bayar utang receh, tapi sampai digugat ke pengadilan. Itu mah tandanya manajemen keuangannya kacau bro. Itu bukan sikap CEO yang bertanggung jawab, tapi sikap orang yang menyangkal kenyataan kalau kapalnya sedang tenggelam. Fakta lain yang lebih ngeri, mereka diketahui sudah menunggak pembayaran asuransi selama 4 tahun. Ini mematahkan narasi bahwa kondisi perusahaan stabil hingga Januari 2026. Sebenarnya, studio ini udah mengalami masalah finansial serius jauh sebelumnya. Tapi fakta itu terus ditutupi dari publik dengan berbagai pembaruan informasi yang nggak sesuai kenyataan. Sekarang kita masuk ke bagian paling gelap, yaitu drama pemecatan massal. Akhir Januari 2026, Stephen bikin pengumuman heboh di Discord. Dia bilang dia mundur jadi CEO. Alasannya, dia ngaku kehilangan kendali karena ada dewan direksi baru yang jahat yang maksa buat pecat semua karyawan. Tunggu dulu bro, balik lagi ke awal. Bukannya selama 8 tahun, dia koar-koar nggak ada dewan direksi. Kok tiba-tiba muncul dan punya kuasa ngatur pendirinya sendiri? Jawabannya kemungkinan besar ada di istilah bisnis yang disebut
vultur kapitalis, atau investor pemakan bangke. Kemungkinan besar, gara-gara terlilit utang miliaran tadi, Stephen sepertinya terpaksa jual perusahaannya ke investor jenis ini. Cara kerja mereka itu simpel tapi sadis. Pertama, mereka beli perusahaan yang sekarat dengan harga murah. Kedua, mereka nggak peduli sama game atau karyawannya. Ketiga, tujuan mereka cuma satu, yaitu ambil asetnya. Dalam kasus ini mereka cuma mau teknologi dan hak cipta nama Ashes of Creation. Keempat, setelah aset diamankan, mereka langsung bersih-bersih, pecat semua karyawan biar nggak perlu bayar gaji lagi. Kadang mereka bahkan bebanin utang-utang lama ke perusahaan yang kosong itu, terus dibiarin bangkrut, sementara aset berharganya udah dipindahin. Bukti kuatnya ada di dokumen yang namanya Warren Act. Di Amerika, kalau perusahaan mau PHK massal, wajib lapor dulu ke pemerintah lewat dokumen ini. Dari total sekitar 250 karyawan, dokumen itu mencatat ada 123 orang yang kena PHK massal saat penutupan. Sisanya kemungkinan besar udah keluar duluan atau habis kontrak. Jadi ada kemungkinan besar Stephen sebenarnya udah tahu kalau kapal ini bakal tenggelam. Dia serahin kuncinya ke investor pemakan bangke ini. Dia biarin mereka melakukan eksekusi kotornya. Lalu dia keluar dan teriak, "Saya korban, saya dipaksa." Di Discord, dia bahkan sempat mengancam bakal ngeluarin dokumen hukum buat ngebuktiin kalau dia bener dan dewan direksi itu salah. Dia mau terlihat sebagai pahlawan yang tersakiti, yang siap melawan balik. Padahal, dia kapten yang ninggalin kapalnya duluan. Tragisnya, sebelum pemecatan massal ini, sisa staf sempat memberi harapan palsu ke pemain. Mereka janji bakal ada live stream tanggal 13 Februari buat jelasin nasib masa depan game. Tapi apa yang terjadi? Stream itu batal karena ya nggak ada lagi staf yang tersisa buat nyalain kameranya. Jadi kesimpulannya gimana? Sekarang Ashes of Creation udah ditarik dari peredaran. Ratusan developer kehilangan pekerjaan. Dan ribuan orang yang donasi dari uang tabungan mereka cuma bisa pasrah karena uang mereka hangus. Apakah ada harapan game ini bangkit? Secara teknis, asetnya sekarang dimiliki oleh investor itu. Mungkin suatu hari nanti aset ini dijual lagi ke studio lain. Mungkin ya. Tapi visi Ashes of Creation yang dijanjikan Stephen tentang game revolusioner yang dibuat oleh gamer untuk gamer, itu udah mati. Hancur karena utang dan manajemen yang buruk. Kasus ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan gampang percaya sama janji manis. Mau itu didanai sendiri atau anti-investor. Dan kalau ada CEO yang bilang utang 13 miliar itu cuma uang receh, padahal perusahaannya lagi sekarat, kabur bro. Karena itu adalah tanda bahaya besar. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian termasuk yang percaya sama janji manis Stephen? Atau kalian udah curiga dari awal? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.